Perkenalkan, nama saya Antoni Budiman. Untuk saat ini akan membawakan acara webinar diseminasi disertasi dari para narasumber. Injak materi yang pertama yaitu tentang pembelajaran berbasis kitab kuning, ya. Seperti apa itu kitab kuning, seperti apa kurikulum di pondok pesantren itu. Banyak pondok pesantren, tidak sedikit pula berita-berita ya berbasis pondok pesantren berkembang menjadi boarding school, tetapi di dalamnya ternyata kita semua dan pemerintah seyogyanya ikut mengawasi. Karena seperti apa yang dipelajari oleh di pondok pesantren itu, mudah-mudahan hari ini bisa kita mendapatkan gambaran lebih setelah kita yang sudah mengetahui lebih mendapatkan informasi melalui dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad Muharram Basori. Izinkan menyampaikan CV-nya. Tempat tanggal lahir Bandung 6 September 1986, Sanggar Indah Lestari, Nagrak, Cangkuang, Kabupaten Bandung. SD pendidikan di SD Cincin 2, SLTP Negeri 1 Margahayu, bahkan mengenyam juga MTS ya, SLTP dan MTS. Kemudian menengah atasnya Al-Basyariah. Luar biasa, S1-nya Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan tafsir 2006 sampai 2010, S2 dan S3, S2 PAI, S3 Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Nusantara, S2 dan S3-nya. Saat ini bekerja di STAI Yamisa, juga aktif di Pondok Pesantren Al-Murabi, MAN 1 Kota Bandung, Ma'had Al-Imarat, pengisi kajian Islam di beberapa masjid taklim di Bandung Raya. Ya. Pengalaman pernah mengikuti Daurah Lugah Arabiah tingkat nasional. Kemudian 2015 pendampingan guru kurikulum 2013. 2017 sampai 2018 tim penulis naskah soal ilmu tafsir dan ilmu hadis tingkat madrasah aliyah di Jawa Barat. Karya ilmiah ada jurnal Metode Hukuman Pendidikan Islam pada Pondok Pesantren, kontributor penulis buku Bunga Rampai Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah dan Tinggi, juga jurnal internasional Manajemen Kurikulum Ilmu Agama Islam berbasis kitab kuning dan dirasah Islamiyah dalam meningkatkan kompetensi santri di Pondok Pesantren Muadalah. Itu sekilas tentang CV yang akan menyampaikan, yaitu Bapak Ahmad Muharram Basori. Dipersilahkan kepada Bapak pemateri narasumber untuk menyampaikannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Bapak Anton yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi hasil disertasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Kemudian yang kedua, pada forum ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Helmawati SEMPDI. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya kesuksesan itu tidak akan diraih tanpa kerja keras, dan kesuksesan itu tidak dapat diraih kecuali adanya bantuan dari orang lain. Dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan di sini bahwasanya yang menjadi pembimbing disertasi saya itu adalah Ibu Dr. Helmawati MPDI. Tanpa bantuan dari beliau, wallahu alam ini apakah akan beres atau enggak disertasi ini. Karena Ibu Helmawati luar biasa, begitu dari awal bimbingan
Begitu beliau begitu antusias memberikan kesempatan kepada saya untuk langsung bertemu, kita diskusi, bahkan sempat debat juga waktu itu dengan Bu Helma dengan kata kurikulum ada ilmu agama Islam, pendidikan agama Islam. Ini judul ini juga banyak sarannya dari Ibu Helmawati sampai terakhir ketika saya guna-gulana ketika itu karena penguji dalamnya yang menjadi promotor Ibu Siti Saudah, Profesor Ungkus, Rektor, itu ada sedikit benturan dengan beliau, tetapi alhamdulillah dapat pecahkan bersama dengan bantuan Ibu Dr. Helmawati. Ibu terima kasih banyak atas bantuannya begitu, dan ini sosok yang luar biasa Ibu Dr. Helmawati ini. Beliau seseorang yang inspiratif, begitu tawadhu, begitu rendah hati, tidak malu untuk belajar, begitu sampai waktu itu saya malu juga, Bu Dokter minta kepada saya untuk belajar bahasa Arab begitu ya. Itu momen-momen yang tentu tidak dapat saya lupakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya Ahmad Muharram Basyari menyampaikan diseminasi hasil disertasi yang berjudul Manajemen Kurikulum Ilmu Agama Islam berbasis Kitab Kuning dan Dirosah Islamiyah dalam meningkatkan kompetisi santri pada pondok pesantren Muadalah. Ini sebuah studi kasus di dua pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Basyariyah Bandung dan Pondok Pesantren Darussalam Garut. Beberapa hari yang lalu, Kiai dari Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Haji Asep, beliau telah wafat. Mudah-mudahan Allah menerima iman Islamnya. Sebagai mukadimah, di poin yang pertama, perlu kita ketahui bersama bahwasanya sudah terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Nah, undang-undang ini sejatinya memberikan rekognisi kepada pesantren untuk mengembangkan lembaga mereka masing-masing. Nah, dengan adanya undang-undang ini, setiap pesantren dalam hal ini adalah lulusannya, para alumninya itu mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Artinya kalau misalkan selesai dari pesantren bisa langsung melanjutkan perguruan tinggi, atau misalkan ingin melanjutkan ke sekolah kedinasan, itu bisa digunakan dengan ijazah dari pesantren. Nah, tapi dalam hal ini perlu diketahui bahwasanya bentuk pesantren seperti apa yang diberikan rekognisi. Nah, dalam hal ini yang diberikan rekognisi adalah pesantren dengan satuan pendidikan satu salafiyah, begitu. Yang kedua yaitu dengan pondok pesantren Muadalah, di mana kiblatnya adalah pondok pesantren Darussalam Gontor, itu menjadi kiblat. Kemudian satu lagi adalah PDF, yaitu pendidikan diniyah formal. Nah, bentuk-bentuk pesantren inilah yang diberikan pengakuan dari pemerintah jika lulusan pesantren tersebut akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, kita melihat bahwasanya jumlah pesantren semakin meningkat. Nanti akan saya tampilkan betapa jumlah pesantren begitu melesat. Bahkan di Jawa Barat ini boleh kita bilang bahwasanya Jawa Barat merupakan pondok pesantren yang paling banyak. Begitu, nanti kita lihat datanya dari Kemenak. Nah, tapi fakta di lapangan masih banyak permasalahan dalam aspek pengelolaan kurikulum. Bagaimanapun kurikulum merupakan, dia adalah jalan, dia adalah program, begitu. Suatu tujuan tidak akan sampai jika jalannya, jika programnya, jika kurikulumnya itu tidak dikelola dengan baik. Dan kita banyak menemukan di beberapa pesantren itu dalam pengelolaan kurikulum masih banyak masalah. Bahkan kalau kita lihat kurikulum, dokumennya ada, tapi fakta di lapangan ketika dalam implementasi kurikulum terjadi inertia, yaitu kurikulum semu hanya sebatas dokumen, pelaksanaannya nihil. Nah, berikut saya tampilkan di sini data jumlah pesantren di Indonesia dan Jawa Barat. Pesantren di Indonesia jumlahnya luar biasa, ada 26.962. Dengan bentuknya macam-macam, ada pesantren murni, ada pesantren formal. Jadi kalau pesantren formal itu di dalamnya ada satuan pendidikan, ada SMP-nya ataupun MTS, ada SMA atau madrasah aliyah, begitu. Nah, di sini pesantren di Jawa Barat merupakan pesantren yang paling banyak, berjumlah 8.432. Dengan bentuk pesantren murni di Jawa Barat ada berjumlah 5.377 dan pesantren formalnya berjumlah 2.965.
Kemudian jumlah santri di Indonesia dan Jawa Barat. Jumlah santri di Indonesia ini jumlahnya begitu banyak, ada 2.643.197. Para hadirin sekalian, jika santri ini benar-benar dibina dengan baik, begitu, maka tentu akan menghasilkan lulusan yang unggul. Ini jumlah ini, angka 2 juta ini jumlah yang begitu luar biasa. Untuk di Jawa Barat saja, kita lihat di sini 600.000. 600 kurang lebih 600.000 jumlah santri yang ada di Jawa Barat, begitu. Nah, tapi fakta di lapangan kita menemukan di poin yang pertama, kemampuan manajerial pengelola pesantren masih lemah dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum. Ini yang terjadi. Memang saya lihat yang namanya alumni-alumni dari pesantren itu, kalau sudah ngomongin masalah dokumen, kurikulum, sudah ngomongin masalah RPP, biasanya paling males begitu ya. Apalagi kalau misalkan membuat sebuah kurikulum, bicara tentang standar isi, bagaimana membuatnya, banyak sekali mengalami kesulitan begitu ya di dalam mengelola kurikulum ini. Dalam otaknya ada, ya. Dalam otaknya ada gitu ya. Dalam arti referensi kitabnya begitu banyak, tetapi nanti ketika dituangkan di dalam sebuah dokumen itu mereka mengalami kesulitan karena mungkin tidak terbiasa. Nah, kemudian yang kedua, guru kurang memahami standar isi yang sesuai dengan SK Dirjen nomor 6842 tahun 2015 yang menjadi landasan bagi pondok pesantren Muadalah di dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, yaitu SK Dirjen tahun 6842 tahun 2015 begitu. Undang-undang keluar tahun 2019. Nah, sampai saat ini belum keluar begitu KMA yang menafsirkan, menerjemahkan dari undang-undang tersebut. Yang baru keluar itu kemarin terbentuk Majelis Masyayikh yang dibentuk oleh Menteri Agama sekarang. Nah, kemudian yang ketiga, kompetensi santri dalam memahami fikih ikhtilaf masih kurang. Saya lihat di pesantren-pesantren di Indonesia ini, begitu, pembahasan tentang fikih ikhtilaf belum begitu banyak digali. Sementara ketika mereka akan masuk ke lingkungan masyarakat, di majelis taklim, nanti majelis taklim Ibu Siti Saudah yang akan banyak bicara. Nah, ketika bicara masalah fikih ikhtilaf, kebanyakan itu masih homogen. Sementara ketika nanti masuk ke dunia real di masyarakat, itu kalau bahas fikih nggak bisa salah satu mazhab saja. Dalam arti, ketika mereka di pesantren harus betul-betul diberikan fikhu muqarnatul madzhab, yaitu fikih yang berkaitan dengan perbandingan mazhab yang harus diberikan. Tapi faktanya di lapangan, ya, materi ini, fikih ikhtilaf ini masih belum banyak dikaji oleh para santri. Kemudian selanjutnya yang keempat, kemampuan santri di dalam bahasa Arab masih lemah. Dan kemudian sebagian guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi ilmu agama Islam dengan bahasa Arab. Nah, ada yang berbeda Bapak Ibu antara pondok pesantren Salafiyah dengan pondok pesantren Muadalah. Kalau pondok pesantren Salafiyah itu murni yang menjadi basis mereka adalah kitab kuning. Jadi tanpa melihat apakah guru itu bisa ngomong bahasa Arab atau enggak, yang penting guru bisa baca kitab kuning, ada yang metode sorogan begitu ya, kemudian ada metode bandungan dan seterusnya. Nah, adapun yang pondok pesantren Muadalah ini dia ada sedikit berbeda. Perbedaannya adalah ilmu agama Islam itu diterangkan, dijabarkan oleh guru menggunakan bahasa Arab juga. Gitu. Jadi nanti akan kita lihat pada model pelaksanaan kurikulum bagaimana pondok pesantren Al-Basariyah dan pondok pesantren Darussalam mereka meramu kurikulum yang ekstrakurikuler dalam rangka menguatkan pembelajaran bahasa Arab. Begitu. Tapi fakta di lapangan memang saya lihat kemampuan santri masih lemah dan kemudian gurunya juga mengalami kesulitan di dalam menyampaikan ilmu agama Islam menggunakan bahasa Arab. Dan yang terakhir, teknik evaluasi dan pengukuran yang digunakan masih pada tahap low order thinking skill atau LOTS. Jadi masih pada tahap ini begitu, contoh-contohnya bisa kita temukan di dalam soal. Jadi soalnya itu masih huwa, apa yang dimaksud dengan uzkur, sebutkan begitu ya. Sementara yang materi soal yang isyroh, jelaskan begitu, ini belum muncul begitu di dalam sistem penilaian atau teknik evaluasi dan pengukuran. Dan berikutnya, teknik evaluasi dan pengukuran belum sesuai dengan prosedur sistem penilaian pembelajaran yang profesional.
Nah, ini tujuan penelitian dari judul disertasi ini. Tujuan umumnya adalah ingin memperoleh gambaran tentang manajemen kurikulum ilmu agama Islam berbasis kitab kuning dan dirasah Islamiyah dalam meningkatkan kompetensi santri pada pondok pesantren Muadalah. Nah, adapun tujuan khususnya itu ada perencanaan kurikulumnya bagaimana, pengorganisasian bagaimana, pelaksanaan bagaimana, dan evaluasinya bagaimana. Nah, kalau kita merujuk sistematika penulisan kan seperti ini, gitu. Jadi perumusan dan pembatasan itu nanti harus sesuai dengan teori. Nah, sementara nanti Prof. Ungkus, Rektor Unmus, beliau tidak menginginkan seperti ini, begitu. Nanti Bu Siti Saudah nanti lebih akan menjelaskan. Nah, kemudian berikutnya hambatan dalam mengimplementasikan kurikulumnya seperti apa, dan yang terakhir solusi dan perbaikan ke depan dalam mengimplementasikan kurikulum ilmu agama Islam seperti apa. Baik, untuk kajian pustaka yang ada di bab 2, ini sistematika Uninus, itu ada beberapa landasan yang harus ditulis oleh para mahasiswa. Kalau waktu di S2 kan tidak seperti ini ya. Nah, kalau di S3 ini harus ada penulisan pertama landasan teologis. Saya ambil di surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 122 yang menjadi landasan filosofis, yaitu filsafat konstruktivisme. Landasan teoritis menggunakan teori fungsi manajemen dari J.R. Terry. Teori kurikulum saya ambil dari Prof. Sukmandinata dan Prof. Hamalik, dan teori pengembangan kurikulum dari Nichols. Nah, adapun ini landasan psikologis, ini tambahan dari penguji luar dari Prof. Cece Rahmat. Belum menginginkan tolong ditambahkan lagi landasan psikologis, ya mohon mangga gitu ya. Kemudian saya tulis di sini menggunakan teori kognitif. Nah, adapun prosedur penelitian ini seperti biasa ya, ada pendekatan, kemudian teknik, lokasi dan seterusnya, ini tidak saya bacakan. Nah, kita masuk kepada model yang pertama dari perencanaan kurikulum ilmu agama Islam. Nah, di sini ada 4 komponen di dalam perencanaan kurikulum ilmu agama Islam itu. Yang pertama adalah tujuan dan isi kurikulum. Hal ini untuk menjawab kemana arah dari tujuan ya dari kurikulum tersebut. Nah, saya temukan di sini ya, kedua pesantren menginginkan ya membentuk santri yang mutafaqih, yaitu santri yang ahli dalam bidang ilmu agama. Kemudian yang kedua, dari sisi isinya, kedua pesantren mengintegrasikan antara salaf dan kholaf. Jadi kitab kuning dan dirasah Islamiyah, kajian-kajian keislaman itu diintegrasikan. Nah, sementara Pondok Pesantren Darussalam Gontor itu sampai sekarang tidak menjadikan kitab kuning sebagai referensi. Nah, ini Pondok Pesantren Al-Basariyah dan Pondok Pesantren Darussalam, keduanya merupakan pondok alumni Gontor, tetapi membuat sebuah terobosan selain kurikulumnya tetap Gontor oriented, ya, di mana kebahasaan kalau dibagi misalkan 47% itu bahasa, 30% itu ilmu agama Islamnya, dan sisanya adalah umum. Nah, ini kedua pesantren mereka mencoba untuk mengintegrasikan antara salaf dengan kholaf. Nah, kemudian yang kedua, yaitu rekrutmen SDM. Hal ini untuk menjawab siapa nanti yang akan menjalankan kurikulum ini. Nah, tentu SDM yang dimaksud adalah SDM yang satu visi dengan pondok, memiliki kompetensi bahasa Arab dan kitab kuning, kemudian strata S1 minimal, dan siap mukim di pondok. Gitu. Kemudian berikutnya, program pendidikan. Nah, bagaimana meramu tujuan tersebut, program tersebut di dalam program pendidikan di pesantren. Maka di sini ada intrakurikuler, begitu ya. Kemudian ada ekstrakurikuler dan ada kokurikuler. Dan yang terakhir, bagaimana penyusunan kalender akademik dan jadwal. Nah, di sini kita lihat kedua pondok mengikuti kebijakan dari pusat, begitu. Kemudian koordinasi antara bagian akademik dan pengasuhan, dan tentu melihat kualifikasi dan kompetensi guru. Nah, dari temuan-temuan ini saya menemukan dimensi baru, yaitu sistem pembelajaran yang excellent atau yang unggul, berjiwa pesantren melalui kurikulum yang diperkaya, enrich kurikulum, berbasis kitab kuning dan dirasah Islamiyah. Hal ini akan memberikan implikasi kepada perencanaan yang visioner, tepat, matang, dan juga terarah. Baik, model pertama, kemudian model yang kedua yaitu pengorganisasian kurikulum. Nah, dalam hal ini saya kategorikan ke dalam 2 komponen. Yang pertama, pola organisasi kurikulum, di mana organisasi kurikulum di sini tetap mengacu kepada SK Dirjen nomor 6842 tahun 2015 dan menggunakan kurikulum yang diperkaya.
yaitu menggunakan basisnya Kitab Coding. Kemudian yang kedua penempatan SDM, di sini ada dua, ada bagian pengasuhan dan ada bagian pengajaran. Nah, saya temukan di sini dimensi baru dalam penelitian ini, yaitu sinergitas dan integrasi antara elemen dengan standar proses academic excellence. Semuanya ini akan berimplikasi kepada efektivitas dan efisiensi kerja, kenyamanan dalam bekerja, terintegrasi dan juga sinergi. Berikutnya yang keempat, yang ketiga, model yang ketiga tentang pelaksanaan kurikulum. Nah, di sini saya bagi ke dalam 5 komponen. Yang pertama adalah sosialisasi dan pengarahan. Saya temukan kedua pondok melaksanakan sosialisasi dan pengarahan itu pada kegiatan khutbatul arsh. Kita bilangnya masa orientasi, tapi di sana istilah yang menggunakan khutbatul arsh, kegiatannya cukup lama, hampir 1 bulan. Di situ kiai mengumpulkan seluruh sivitas akademi, sampai yang masak juga diundang begitu ya, para guru, ustadz-ustadz ya, kemudian seluruhnya para santri juga diundang begitu ya, untuk sama-sama menyatukan visi dan misi mereka. Dan kemudian yang kedua, yaitu rencana program pembelajaran. Di sini para guru diwajibkan untuk membuat namanya i'dadut tadris. Kalau kita bilangnya RPP, kalau dosen bilangnya RPS. Nah, i'dad tadris di sini agak berbeda dengan yang lain begitu ya, karena i'dad tadris ini dibikin setiap hari kalau mau ngajar. Jadi kalau ngajar baru bikin dan tulis tangan begitu ya, menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Inggris, bimbing oleh guru yang senior, karena semua guru wajib mukim di sana ya. Kemudian berikutnya pendekatan strategi metode pembelajaran digunakan seperti apa? Menggunakan sistem student oriented. Ya, kalau misalkan Bandongan dan Sorogan itu banyaknya kan guru yang banyak berbicara, tapi dalam hal ini di kedua pondok guru hanya memberikan arahan saja, gitu ya, menerangkan secukupnya saja begitu. Sementara di sini yang suasana yang harus dibangun adalah diskusi, kolaborasi begitu ya, dan itu semua menggunakan bahasa Arab, meskipun di dalam prakteknya ya kita menemukan beberapa santri yang mungkin masih kesulitan di dalam menggunakan bahasa Arab itu. Kemudian discovery learning thariqah mubasyarah, yaitu tadrisul lughah bil lughatil arabiyyah, mengajar menggunakan bahasa Arab lagi begitu ya, kegiatan pembelajaran semua menggunakan bahasa Arab. Kemudian sumber belajar menggunakan kitab muqarrar atau kita menyebutnya diktat kuliah begitu ya. Kemudian kitab kuning yang menjadikan sumber belajar. Dan terkait dengan penataan kelas, adanya pemisahan antara santri putra dan santri putri. Jadi tidak disatukan dalam satu kelas. Ya, santri putra ada kampusnya, santri putri ada kampusnya, semua tidak kegiatan tidak digabungkan. Kemudian ada moving class, ada perpindahan kelas di mana ada siswa yang baik itu disatukan di dalam satu tempat, kemudian yang kurang-kurang dipisahkan begitu ya. Nah, hal ini untuk membuat suasana belajar lebih kondusif. Nah, dalam hal ini saya temukan dimensi baru, bahwasanya ada inisiatif, ada kreativitas yang lahir dari kesadaran dalam mengawal akademik excellence berjiwa pesantren. Jadi model-model ini dengan komponen-komponennya, inilah temuannya, dimensi barunya, dan itu semua akan berimplikasi kepada proses pendidikan yang bermutu di lingkungan pesantren. Kemudian yang terakhir terkait dengan evaluasi kurikulum, ya, kedua pondok pesantren memiliki prinsip di dalam melakukan evaluasi. Yang pertama objektif, adil, transparan, terpadu, dan juga menyeluruh begitu. Di sana KKM ada namanya Nihayatu Sugro, tetapi KKM-nya itu betul-betul santri harus sampai kepada KKM itu. Sementara pengalaman saya, kebetulan saya ngajar di Madrasah Aliyah Negeri Kota Bandung yang plat merah begitu ya. Itu nilai itu banyak kan katrol gitu ya. Sementara di kedua pondok ini benar-benar harus objektif. Bahkan Buya Kiai kami Saiful Azhar, beliau menyampaikan berikan nilai kepada santri sesuai dengan keinginan santri. Jadi saya alumni dari Pondok Pesantren Al-Basariyah, Bapak Ibu bisa lihat rapat saya itu macam-macam nilainya Pak. Ada yang nilai 4, ada yang 3 gitu ya. Ada yang 80 gitu ya. Jadi itu amanat dari Buya, berikan nilai sesuai dengan keinginan santri. Sementara di Indonesia kebanyakan yang sekolah formal, kebanyakan mohon maaf itu nilainya Ghafurur Rahim, Rahmanur Rahim kebanyakan begitu Bu ya. Baik, kemudian adil, harus transparan, terpadu dan menyeluruh. Nah, di sini saya menemukan ada beberapa komponen di dalam evaluasi kurikulum di Pondok Pesantren Al-Basariyah dan Pondok Pesantren Darussalam. Yang pertama, evaluasi dalam pembelajaran formal. Bentuknya ada yang sumatif dan formatif, jenisnya ada yang tahriri,
itu sifatnya tulisan, ada yang syafahi. Dan semuanya itu esai, tidak ada PG. Gitu ya. Semuanya esai, tidak ada PG kalau yang ujian tahriri. Yang kemudian terkait dengan literasi, komponen yang kedua, yaitu membaca kitab kuning yang sifatnya syafahi, dites langsung oleh ustadz-ustadznya. Kemudian pemahaman terhadap kitab kuning itu ujiannya tahriri. Dan yang terakhir yaitu komunikasi, ya, evaluasi dalam komunikasi. Nah, di sini yang diujikan adalah muhadharah. Muhadharah itu tadribul khutbah, ya, kemampuan di dalam menyampaikan pesan-pesan agama, baik sifatnya itu khutbah Jumat gitu ya, ataupun ceramah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya amal itu tadris, kita sebutnya micro teaching. Ya, jadi nama dari pesantren ini kan Tarbiyatul Muallimin. Kalau Gontor Kuliatul Muallimin. Muallimin itu kan guru. Jadi ini kalau zaman dulu ada PGA ya, ada program PGA ya, pendidikan guru agama. Nah kalau ini namanya Tarbiyatul Muallimin bahasa Arabnya. Jadi setiap alumni itu harus mampu mengajar. Meskipun ke depan dia tidak menjadi guru, profesinya di bidang yang lain, tetap mereka harus mampu mengajar. Nah, baik menggunakan bahasa Arab ataupun menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari temuan ini saya temukan dimensi baru bahwasanya adanya kreativitas dan komitmen yang tinggi terhadap makna belajar. Hal ini akan berimplikasi kepada pembentukan santri yang unggul yang memiliki kompetensi di bidang ilmu agama Islam. Selanjutnya, saya juga menemukan hambatan dan solusinya, baik dari aspek psikologis, sosiologis, dan teknis. Pada aspek psikologi saya temukan adanya santri tidak betah selama belajar di pondok, naik turun motivasi belajar, kesiapan belajar dengan sumber berbahasa Arab, tapi di sini ada solusi yang ditawarkan yaitu pendekatan spiritual. Ya, kegiatan zikir, sholat berjamaah, tilawah Al-Quran itu merupakan bagian dari solusi untuk mengatasi hambatan yang tadi disebutkan. Kemudian bimbingan belajar bersama wali asuh, ya, karena wali asuh itu kalau kita bilangnya wali kelas itu ada di pondok semua. Jadi yang menggantikan posisi orang tua yang ada di rumah adalah wali asuh. Mereka setiap hari membersami para santri. Begitu ya, ada keluhan dalam masalah belajar, dalam masalah komunikasi dengan para santri yang lain, disitulah perannya wali asuh. Kemudian membangun kebersamaan dalam aktivitas di dalam dan di luar kelas. Kemudian dari aspek sosiologis, ada masalah hambatan dalam bidang interaksi keseharian antar santri. Nah, solusinya adalah evaluasi mingguan dan kontrol. Kemudian yang terakhir masalah teknis, hambatan yang muncul adanya kurangnya pemahaman guru terhadap standar isi, dan solusi yang ditawarkan adalah mengadakan BIMTEK, optimalisasi MGMP, mengadakan evaluasi mingguan dan kontrol, dan penguatan bahasa. Nah, dari model-model yang tadi sudah saya sampaikan, temuan yang sudah disampaikan, bahwa simpulnya adalah Pondok Pesantren Mu'adalah Mu'alimin ini menggunakan model kurikulum teknologis yang di dalamnya ya ada manajemen kurikulum agama Islam yang terdiri dari 4 komponen, ada perencanaan, ada pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan hal ini akan mengeluarkan sebuah output, yaitu hal ini akan berdampak kepada kurikulum nasional KIKD dengan kurikulum yang diperkaya sesuai dengan kekhasan pesantren Mu'adalah berbasis kitab kuning dan dirasah Islamiyah. Baik, yang terakhir produk penelitian yaitu adanya bangunan konseptual yang baru, yaitu konsep manajemen kurikulum ilmu agama Islam, yaitu input yang diproses berbasis kitab kuning dan dirasah Islamiyah dengan akademik excellent dan berjiwa pesantren akan melahirkan output yang unggul. Gitu, ini harus ditopang dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dan akan berimplikasi kepada santri yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu agama Islam. Barangkali itu para hadirin sekalian, presentasi hasil diseminasi hasil disertasi yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.